Bab 100. Percepat, udah tanggung. Canari yang sedang nyantai di atas atap, ia mengajak suaminya menaiki tangga untuk duduk bersamanya menikmati sebuah pemandangan yang sangat indah di atas sana. Tanpa perdebatan dan seru-seruan lagi, Basten langsung menuju tempat tangga dan menaikinya. Namun ketika ia sampai di atas sana, tiba-tiba wajahnya langsung terkejut melihat sebuah pemandangan yang sangat elegan penataannya. Sebuah ladang kecil yang terbuat dari pot bunga dan beberapa rangkaian kayu sebagai tempat setiap pot tanaman tersebut. Ada cabai, ada kacang, dan tanaman mini lainnya. Kak, Mama keren ya. Sanjung Canari terhadap kekreatifan ibu mertuanya. Mereka pun akhirnya duduk di atas sana, serasa menikmati keindahan penataan ladang mini di rumah Ibu Tiara, dan suasana kedinginan malam yang sangat membuat betah. Angin sepoi-sepoinya membuat betah di sini ya, ucap Basten yang masih menatap ladang mini ibunya. Lah, kamu udah bawa bantal sama selimut juga di sini. Basten terkejut saat melihat bantal sama selimut yang telah dilipat di salah satu bangku yang terletak di sana. Bukan Kak, udah duluan di sini. Kayaknya Mama sering tidur di sini. Jawab Canari sambil menyandarkan kepalanya di pundak suaminya. Mereka menikmati suasana malam di atas sana yang begitu indah. Perlahan angin sepoi-sepoi merangsas teriseng tubuh mereka yang terasa dingin. Hingga pada akhirnya bulu tangan halus Canari merinding kedinginan. Kak, kita turun yuk, dingin banget nih. Ucap Canari yang mulai menggigil kedinginan. Entah setan apa yang merasuki pikiran Basten saat itu. Ia bukan mengiyakan keluh istrinya. Dia malah berpikir untuk bercocok tanam di atas sana. Cuacanya mendukung, ayo kita lakukan. Otak Mes Asteris M. Basten mulai bereaksi. Apa sih mas? Jawab Canari yang masih membenamkan wajahnya di pundak suaminya. Dingin, bisik Basten. Dan dengan cepatnya ia langsung mengangkat tubuh mungil Canari di atas pangkuannya. Jangan ah. Entar gimana kalau lihat, masa di tempat terbuka? Protes Canari. Namun masih menikmati sentuhan pangkuan lembut di pangkuan Basten. Takut banget sih. Ini gelap loh. Siapa juga yang mau ke sini? Ucap Basten seraya mendaratkan sebuah kecupan lembut di bib Asteris R tipis Canari. Ah, gak mau, kayak gak ada aja tempat lain. Masa nyaman main di sini sih? Canari masih gak kepedean di tempat yang kurang aman itu. Lah, masa di ruang tamu? Entar kamu mendeasterisa kegelian. Papa sama mama bisa bangun tahu. Basten tetap bertahan pada posisinya. Namun dengan skillnya yang membuat Canari tidak menyadarinya, ia telah berhasil membuka beberapa kancing dasternya tipis yang dipakai Canari. Namun keahlian Basten dalam bidang itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Hanya membutuhkan beberapa detik saja. Canari kini mulai menari nafasnya dalam-dalam dengan desa asterisan yang mulai tak normal. Kak, pelan-pelan saja Aku takut nanti Mendes asteris H dengan keras. Keluh Canari yang mulai menikmati aliran kenikmatan. Oke my love. Basten lugu. Demi permainan lato-lato mereka. Keduanya saling menatap, dan terkekeh kecil dengan ocehan mereka. Memang anehlah pasangan ini, penuh dengan mental yang sudah sangat matang dan teruji. Tanpa basa-basi lagi, keduanya kini memulai acara romantis dan sesuai permintaan sang istri. Basten memperlahan setiap sentuhan jitunya. Singkat cerita, kini acara yang berlangsung sudah berjalan setengah jalan.
Keduanya berharap supaya kali ini tidak ada yang mengganggu acara setengah perjalanan itu. Pasalnya akan jadi penyakit jika tidak mencapai titik 5 asteris S yang diinginkan. Mas, percepat dikit lagi. Udah tanggung. Bisik Canari yang kini sudah tengah mengikuti acara mereka. Tanpa berkata apapun, Basten langsung merebahkan tubuh mungil Canari di bangku. Yang sebelumnya mereka menjalankan acara itu dalam posisi Dut Asteriska. Lebih tepatnya Canari berada di pangkuan Basten. Dan sesuai perintah, Basten kini mempercepat ritme permainan, hingga berhasil membuat pemilik pulau mencengkeram rambut si Basten dengan erat. Dan akhirnya harta karun mereka berdua kini tengah dibecein dengan cairan Kenel. Set. Hati Canari lega, akhirnya acara berlangsung dengan baik. Dan mereka pun saling tersenyum. Kak. Mudah-mudahan gak terulang lagi kayak dulu, karena si Dede dibikin di kebun mini ibu. Keduanya kembali terkekeh kecil, menertawai kebodohan mereka. Keesokan harinya, semuanya dibangunkan dengan suara burung yang begitu enak didengar, hingga membuat yang datang jadi betah dengan suasana perkampungan yang ditempati Ibu Tiara, kehijauan pepohonan di sekitar, pancaran matahari yang sangat enak untuk dirasakan. Tiara pun tersenyum ketika melihat suaminya sangat menikmati tidur mereka semalam, dan juga saat melihat Pak Heri menggerakkan otot-ototnya sambil kehangatan sinar matahari di pagi hari itu. Jelas sangat jauh berbeda kalau di kota. Mereka dibangunkan oleh bisikan kendaraan, pabrik, suara pedagang jalanan, dan lain-lain. Pagi, Mam. Sapa Canari tersenyum melihat ibunya yang sedang membukakan jendela. Iya nak pagi. Jawab Tiara tersenyum. Sementara Pak Heri duduk di teras, dan Basten duduk di ruang tamu sambil membaca berita terbaru di ponselnya. Canari yang tadinya duduk bersebelahan dengan suaminya, kini mendekati ibu mertuanya yang belum siap membuka jendela. Dan di saat jendela yang satu ini dibuka, nampaklah sebuah pemandangan yang begitu indah dan menarik. Wah, bunganya cantik banget, Mam. Sanjung Canari saat melihat berbagai macam jenis bunga hias yang sangat indah di pot bunga di samping rumah kecilnya itu. Dengan warna-warni yang membuat hati semakin nyaman dan betah. Ini semua mama yang nenemnya. Tanya Canari. Iya, dan terkadang juga mama dibantu sama teman-teman mama yang pekebun. Jauh dari sini kebun mama. Tidak. Jalan kaki juga bisa, paling 300 meter dari sini. Jawab Ibu Tiara yang kini sedang menggantung beberapa pot bunga, sebagai hiasan yang membuat rumah kecil itu semakin elegan untuk dilihat, dan kemudian memungut daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon di sekitar halaman rumahnya. Loh, kok daunnya gak dibakar aja, Mam? Canari penasaran saat melihat ibunya mengumpulkan daun-daun kering itu. Ini bisa dijadikan sebagai pupuk buat sayur-sayuran. Sayang kalau dibakar nak. Jelas Ibu Tiara. Wah, keren banget tuh Mam. Canari jadinya ikut serta mengumpulkan daun-daun kering yang berjatuhan. Setelah beberapa kantong plastik mereka kumpulkan, lebih tepatnya kalau disatukan 1,5 karung lebih. Kini Ibu Tiara membawa ke tempat pengumpulan daun-daun tersebut untuk diolah menjadi pupuk kompos. Itu apa, Mam? Tanya Canari saat melihat gudang kecil yang akan mereka masuki di situ daun-daun kering tadi. Itu tempat pengumpulan daun-daun ini nak untuk diolah menjadi pupuk kompos. Jawab Ibu Tiara sambil memandu langkah Canari untuk menuju ke sana.
Di sisi lain, kini Pak Heri dan Baste sedang berdua di ruang tamu. Dengan kepenasaraannya Basten langsung memulai percakapan dengan ayahnya. "Pak," panggil Basten yang seketika mengalihkan tatapan ayahnya dari layar ponselnya. "Iya, apa Basten?" jawab Heri sambil menaruh HP-nya di atas meja. "Sejak kapan Papa sama Mama balikan?" Sebuah pertanyaan yang membuat wajah ayahnya terlihat sedikit pucat dan gugup. Lanjut ke bab berikutnya.